Shalom saudara dikasih Tuhan. Berjumpa kembali. Kita masuk dalam doa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk saat hari ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati kami hingga bisa kami ada pada saat hari ini. Oleh karena cintamu, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan bagaikan tanah yang subur, berakar berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat hari ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara dikasihi Tuhan, arti hidup berkelimpahan saudara. Hidup disebut berkelimpahan apabila di tempat lain sudah kering, sedangkan di tempat kita masih ada. Kita sering mengukur berkat dari jumlah saja saudara. Jika ada banyak, maka kita katakan berlimpah. Jika ada banyak, maka kita katakan berkat berlimpah. Padahal disebut berlimpah saudara apabila orang lain sudah kering, tetapi kita masih punya. Begitu banyak orang di saat sekarang ini saudara mengalami kesulitan hidup, tetapi kita harus bersyukur bahwa kita masih punya saudara. Masih bisa makan teratur, sehari 3 kali, masih ada yang bisa dimasak. Sekalipun modal kita hanya pas-pasan sedikit sekali saudara, kita dikatakan masih hidup dalam berkelimpahan, karena ada orang lain yang tidak punya modal sama sekali. Perhatikan kondisi janda di Sarefat saudara. Waktu itu semua orang mengalami paceklik, tidak ada lagi yang bisa dimakan karena musim semi kering yang melanda wilayah itu saudara. Tidak ada lagi yang bisa dimakan karena musim kering yang melanda wilayah itu. Mayat berkelimpangan di jalan-jalan di kiri dan kanan rumahnya saudara. Tetapi janda itu masih tetap punya tepung dan minyak. Di sini sangat nyata pemeliharaan Tuhan atas janda itu. Saudara, janda ini memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Ketika sebelumnya ia rela memberikan sedikit yang ia punya saudara, sisa makanannya yang terakhir kepada Nabi Elia. Janda ini bukan tipe orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Sebenarnya wajar jika janda ini tidak memberikan sisa makanannya yang terakhir hari itu kepada Elia, karena tidak ada lagi yang bisa ia makan saudara. Tetapi janda ini membeli taat kepada firman Tuhan yang didengarnya dari Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah
berbuatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ketaatan yang berbuah manis, saudara. Sekalipun janda itu hidup dalam kekurangan, tetapi ia sepenuhnya taat kepada firman Tuhan. Kita membaca betapa ketaatannya berbuah manis, saudara. Tuhan memelihara hidupnya dan anaknya hingga musim kekeringan berakhir. 1 Raja-Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Burung sekalipun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pernahkah saudara melihat ada burung yang jatuh ke bumi karena mati kelaparan? Tidak pernah, bukan, saudara? Jika burung saja Tuhan pelihara, apalagi, saudara, biji matanya, saudara. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Rambut saudara pun Tuhan hitung. Pernahkah Anda menghitung berapa jumlah rambut di kepala saudara? Pastinya belum pernah. Memang ada satu lembaga di dunia yang pernah menghitung jumlah rambut di kepala manusia. Hasilnya sekitar 450.000 helai. Hebatnya, Tuhan menghitung rambut di setiap kepala kita, seperti yang dikatakan Yesus dalam Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saudara dikasih Tuhan, syukurilah Anda masih hidup dalam berkelimpahan, sementara orang lain dalam kesusahan. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan Yesus. Sering kami Tuhan mengalami kekhawatiran. Itulah sebabnya Tuhan pada saat hari ini, setelah mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan, dan biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Untuk kami selalu berharap kepada Yesus yang punya segala sesuatu, yang mempunyai segala sesuatu untuk Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, tanamkanlah di dalam hati kami untuk selalu berharap kepada Yesus yang punya jalan keluar atas permasalahan, yang punya kesembuhan atas segala penyakit. Pada saat hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan mengalami kelegaan, berharap penuh kepada Tuhan yang menciptakan, yang menolong, dan yang menghibur, memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan pada saat hari ini.
kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam hebat. Berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Program Santapan Rohani hadir di setiap hari. Puji Tuhan. Amin.